Smart Listener, selamat pagi penuh semangat. Segera kami hadirkan Smart Financial Wisdom untuk membangun literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia bersama Eko Pratomo, penulis buku Financial Wisdom Series, serta Muhammad Teguh, Financial Expert. Halo Vina. Smart Financial Wisdom. Smart Financial Wisdom. Smart Way to Happiness. Selamat mengikuti. 95,9 Smart FM Business and Inspiration. Selamat pagi, Smart Listener. Apa kabar Anda di kesempatan hari ini? Sudah sampai di hari Rabu, itu saatnya kita sekolah keuangan ya. Ada banyak hal yang mungkin terjadi dari pemberitaan yang beredar di media massa, di sosial media, ataupun mungkin juga di layar kaca, yang intinya adalah membuat kita tuh perlu berhati-hati terhadap hal-hal yang negatif, yang ujungnya justru akan membuat kita tuh kerugian secara finansial. Nah, mungkin Anda pernah tahu dengan istilah pinjol dan juga judi online. Bahkan pemberitaan baru-baru ini ternyata banyak masyarakat menengah ke bawah juga terlibat judi online starting dari angka Rp100.000 ke bawah sudah bisa ikut judi online. Itu sempat saya baca dan pemberitaannya pun cukup membuat kita bergidik ya. Ternyata sampai sejauh itu jangkauan dan arah mereka untuk memberikan satu pembodohan publik dengan janji-janji manis. Kita akan coba lihat dari perspektifnya Financial Wisdom tentang korelasi pinjol dan judi online. Bukan bersama dengan praktisi, tapi kita ajak Anda untuk lebih tahu bagaimana sih korelasinya bersama dengan Pak Muhammad Teguh. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Teguh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Catat ya, bukan praktisi pinjol atau judi Iya, online ya. makanya. Tadi saya bilang kan, ini ada penegasan yang bukan praktisi, tapi kita melihat perspektifnya dari financial wisdom ya. Pak Teguh, terima kasih kesediaan waktunya Pak Teguh. Mungkin kita perlu Oke. tahu juga, biasanya kan kalau dalam program Smart Financial Wisdom kita bahas masalah investasi, literasi keuangan, inklusi, edukasi gitu loh. Walaupun ini bagian dari edukasi juga gitu ya. Tapi boleh nggak disampaikan, kenapa sih pagi-pagi kita ngomongin masalah ini? Judi online dan juga pinjol, Pak Teguh. Silakan. Ya, Mas Daril. Eh, Beberapa waktu yang lalu kita mendengar berita-berita. Pertama, Hmm. ada orang yang bunuh diri gara-gara dikejar-kejar sama pinjaman. Dan Oke, pinjamannya adalah pinjaman online. Benar nggak, Mas? betul, Ya. betul. Ada orang, berita lagi, orang merampas berangkas, ya punya Hmm. keluarganya, punya pamannya atau siapa gitu, gara-gara dia terlilit utang, utangnya utang judi online, utangnya utang pinjol, Pinjol. maaf, Oke. utangnya utang pinjol. Ada lagi orang melakukan kejahatan yang mula-mulanya dia punya pinjaman secara online yang melimpah yang dia terlilit utang. Hmm, hmm, Beberapa waktu yang lalu kita juga dapetin cukup viral di WhatsApp grup dan sebagainya, benar nggak? hmm. Data di mana menempatkan Indonesia urutan teratas pengguna judi online. Entah Ya, data itu benar atau enggak, kita harus juga waspadai. yes. Saya sendiri terhadap data yang menyatakan bahwa Indonesia adalah pengguna judi online terbesar di dunia, yang datanya juga pakai chat segala macam. Ya, ya. Pertama, saya nggak percaya atas data itu. Oke. Tapi apapun itu data, pengguna judi online di Indonesia banyak apa enggak? Hmm, Awalnya saya berasumsi nggak banyak-banyak amat lah. Sampai suatu ketika, Mas Daril, saya hmm, mengajar di sebuah pabrik di hmm, Indonesia, di Jakarta, di Jabodetabek gitu, hmm, yang termasuk pabrik yang besar, yang termasuk benefit buat karyawannya bagus gitu kan, hmm, ngomongin tentang keuangan, dan ternyata mereka pendapatannya di atas UMR, belum lagi kalau dapetin income dari dia lembur dan sebagainya gitu ya, hmm, hmm. itu ternyata banyak di antara mereka yang bermain judi online gitu. Nah, Ah, ini oke. beberapa waktu yang lalu kita juga mendengar anggota yang terhormat perwakilan kita di DPRD misalkan ketangkep. Ya, ya, Entah benar entah enggak, kita nggak begitu fokus di kasus itu. Tetapi ya. ternyata judi online itu marak dan apa ya, mempengaruhi, menjadikan permainan di banyak level yang bawah maupun level yang atas. Yang Hmm, tengah-tengah
juga saya rasa gitu. Nah, inilah yang memotivasi saya untuk mengatakan ini kayaknya ada yang nggak bener nih. Yuk kita bahaslah di Rabu pagi gitu, Mas Daryl. Jadi sebetulnya ini menarik untuk kita bahas ya, walaupun tidak dari sisi kasusnya ya Pak Teguh ya, tapi dari sisi apa sih Betul. dampaknya terhadap keuangan? Karena kan biar gimana pun juga kan eh, ada banyak cara sebetulnya untuk bisa dalam tanda petik menghabiskan uang yang sifatnya konsumtif, bisalah beli motor gede satu, bisalah beli mobil sport satu, atau yang lainnya. Kenapa kok harus mengarah ke situ dengan iming-iming yang lainnya? Tapi begini, kalau dampaknya begitu erat kaitannya antara pinjaman online dan judi online sendiri, boleh nggak kita pilah satu-satu, Pak Teguh? Pinjol itu esensinya apa dan apa korelasinya dengan judi online ini, Pak Teguh? Ya, kalau pinjol itu kan pinjaman yang kita bisa dapatkan pinjaman itu secara daring, secara namanya juga pinjol, pinjaman Ya, online. Berarti kan secara daring ya, secara online kita bisa dapatin tanpa harus kita mengunjungi lembaganya. ya. Analisisnya juga pakai analisis data yang artificial intelligence, Ya. AI gitu misalkan gitu. Yang data-data yang dia punya bank datanya yang mungkin dia bisa menganalisis dengan cepat. Kelebihannya dari pinjol ini atau pinjaman online ini Mm-mm. adalah pelayanan yang cepat dan kemudahan ya. Oke. Meskipun demikian ya, yang sering kita suka lupakan Mm-mm. dia berbiaya tinggi. Ah, Biaya tinggi itu Mas Daril ada dari dua sisi. Saya juga pas analisis beberapa waktu yang lalu agak terkaget-kaget. Pertama, kalau bunga tinggi itu udah pasti masuk akal banget buat tuh ya. orang keuangan. Ketika Mm-mm. pinjamannya mudah, pasti bunganya tinggi. Itu satu hal, itu pasti. Yang kedua, Mas Daril, kalau kita menggunakan online kayak transportasi online, pesan makanan online, kan ada biaya aplikasi Mas Daril ya. Ya, betul. Yang cuma 1.000, ada yang 3.000, ada yang 5.000, ada yang berapa lah gitu kan. Ada tuh 10.000 gitu kan. Kita pesen hotel, kita pesen pesawat juga kadang-kadang ada biaya aplikasinya, bener nggak? Ya, ya. Nah, di judi online juga ada biaya itu dan biaya itu gede benar yang Ah, kadang-kadang mendekati jumlah pinjamannya. mm-mm, mm-mm. Makanya saya sebutannya bahwa untuk pinjaman online ini terutama yang ilegal ya, terutama yang ilegal. Tapi yang legal juga mahal sih. Oke. Saya sebutannya untuk pinjol ini bukan berbunga tinggi aja, tapi berbiaya tinggi karena biayanya memang tinggi benar. Maka ini yang harus banyak dipertimbangkan kalau bisa atau memang wajib untuk dihindarin lah kira-kira gitu, terutama yang ilegal. Ya, yang legal aja saya melihatnya itu janganlah ya, jangan. Mm-mm. Kecuali kalau itu udah mati besok kalau nggak makan hari ini harus pinjam, mungkin boleh gitu. Tapi kalau memang masih ada kesempatan atau apa, jangan. Ah, Nah, kalau yang pinjaman online yang ilegal, aduh, jangan pernah deh berhubungan dengan pinjaman online yang ilegal itu. diakui dan juga disadari juga Pak Teguh ya bahwa kejelian mereka untuk melihat kebutuhan pasar itu kan sangat luar biasa ya Pak Teguh ya. Betul tadi Pak Teguh Betul. sampaikan kalau dengan gampang mendapatkan pinjaman otomatis bunganya tinggi. Dan kata dengan gampang ini diiming-imingi dengan kemudahan itulah yang membuat kadang-kadang banyak orang terjebak di dalamnya. Ada perkembangan data nggak kira-kira dari tahun ke tahun tentang perkembangan pinjaman online di Indonesia, baik yang legal maupun juga yang ilegal Pak Teguh? Kalau misalnya punya Kalau boleh. yang legal, kalau yang legal kita bisa lihat datanya di OJK ya, Oke. growth-nya segala macam dan mereka punya mitigasi risiko ya, Mm, ya mm, mm. yang diwajibkan oleh OJK. Sehingga kalau yang benar-benar itu tingkat NPL-nya juga akan dipaparkan dengan NPL itu tingkat macetnya Ya, harus ya. dilaporkan dan sebagainya macamnya. Tingkat macetnya relatif agak tinggi sehingga mereka melakukan upaya-upaya yang penagihan dan sebagainya gitu kan. Tapi Mm. kalau yang online, nah ini yang datanya agak susah Mas dari kita dapatin ya. Ah, Tapi itu banyak banget lah istilahnya gitu. mm. Nah, yang harus diantisipasi adalah dampaknya dari pinjaman online seperti apa. Saya nggak tahu masih ada waktu apa enggak Mas Daril Boleh, yang ini boleh, nih. silakan. Cukup, Boleh. dua menit Dampaknya, pusing. dampak dari pinjol itu yang pertama adalah suku bunganya tinggi tadi kita sebutin. Yang kedua, dia semacam alat yang bisa kita terjebak dalam perangkap perangkap utang. Nah, selama ini kita kalau punya alat untuk nangkepin tikus, serangga dan sebagainya, bener nggak? Nah, ini kita nih kalau masuk ke dalam pinjol kayak masuk terperangkap ke situ tuh, Ya. terperangkap di perangkap utang atau alat untuk merangkap utang karena sifatnya memang yang mudah diakses, cepat cair kan. Beberapa orang yang akan mudah tuh terjerat dalam siklus utang yang mungkin dia akan menjadi sulit untuk keluar daripadanya. Oke. Yang berikutnya adalah dampak yang kita udah banyak ketemu adalah
penyalahgunaan data pribadi kita. Karena kan pinjaman kita disuruh foto KTP lah segala macam, sehingga riskan data-data yang kita submit ke pinjaman online, terutama yang ilegal, itu dikumpulkan dan disalahgunakan. Ingat, ini juga mendekati tahun-tahun yang cukup panas di Republik kita ini, benar nggak? Sehingga jaga data baik-baik nih kita nih. Yang keempat adalah praktek penagihannya yang agresif. Sehingga nama baik kita bisa hancur lebur tuh, diteleponin ke tetangga, ke saudara, ke kantor, ke HRD gitu kan, yang berdampak justru malah makin buruk karena HRD ini melihat kita berarti nggak ini gitu kan, wah performa kita jadi hancur, kita dapatin SP, bahkan bisa jadi dipecat karena kita terjebak dalam pinjaman online. Bahkan kita harus jangan sampai itu ada terjadi, kita ditagih-tagih sampai ke kantor kalau memang strict. Aturan di kantor kita tuh cukup ketat gitu ya. Yang ke berapa tadi? Kelima misalkan gitu ya. Tidak membuat potensi keuangan kita ini nggak sehat. Jadi bisa terjerumus kepada potensi keuangan kita tidak sehat. Karena apa? Karena pinjol ini dapat mendorong seseorang untuk hidup konsumtif. Di luar kemampuannya, pingin pakai motor yang gaya-gayaan gitu kan. Saya beberapa kali menemukan ya beberapa orang yang pekerjaannya mungkin pendapatannya berapa terukur gitu, tapi motornya jauh lebih bagus daripada motor saya gitu misalkan gitu kan. Motornya jauh lebih mahal, 2 kali lipat bahkan 3 kali lipat dari motor yang fungsionalnya sama gitu kira-kira gitu kan. Nah ini pas iseng-iseng kadang-kadang misalkan orang-orang di satpam di komplek atau apa gitu tanyain, ya masih nyicil nih Pak gitu kan. Padahal untuk nyicilnya kayaknya akan berat banget deh dia kalau nyicil dengan pendapatan segitu gitu ya. Nah yang cicilannya segitu tuh kayaknya akan berat banget. Sehingga dia bisa menjadikan keuangan dia nggak sehat. Dan dampak yang paling buruk adalah ketika keuangannya nggak sehat, harmonis ke rumah tangganya jadi terganggu. Betul. Itu Mas. Baik. Ini kita break sebentar ya Pak Teguh ya. Saya masih penasaran juga tentang dampaknya. Udah tahu dampaknya seperti itu. Udah banyak korban dan juga kok ya masih banyak yang terjerat dengan hal tersebut. Nanti kita bahas hal tersebut secara detail di sesi berikutnya. Tetap bersama kami. Tetaplah dalam Smart Financial Wisdom bersama Eko Pratomo, penulis buku Financial Wisdom Series, serta Muhammad Teguh, Financial Expert. Halo Vina. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak Smart Financial Wisdom bersama Eko Pratomo, penulis buku Financial Wisdom Series, serta Muhammad Teguh, Financial Expert. Halo Vina.
Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Financial Wisdom. Agak beda pagi hari ini tanpa kehadiran Pak Eko Priyopratomo. Kita siaran berdua saja bersama dengan Pak Teguh dan bahasannya kok agak beda tentang pinjaman online. Tapi memang secara harfiahnya ini identik nyambung gitu ya. Tadi poin yang terakhir disampaikan Pak Teguh tentang dampaknya kalau kita terjerat pinjol adalah harmonisasi antara keluarga, istri, anak-anak itu akan rusak dan juga hancur. Karena memang ya berdasarkan fakta suku bunganya sangat tinggi, kemudian juga jebakan hutangnya pun sangat luar biasa, kemudian juga ada indikasi penyalahgunaan data, praktek penagihan yang tidak manusiawi, dan potensi keuangan yang nggak sehat. Ini ujung-ujungnya pasti akan menimbulkan gaya hidup yang konsumtif. Oke, kami undang Anda untuk berinteraksi silakan di 0812 11 12 959 sebelum kita lanjut ke bahasan berikutnya. Pak Teguh, ini ada beberapa komentar yang masuk dan pertanyaan. Nanti kita bahas. Boleh sekarang aja kita bahas, Pak Teguh? Bebas gimana Mas Daril aja lah. Boleh, boleh ya. Ini sebentar dari Ibu Abi. Selamat pagi, Mas Daril dan juga Pak Teguh. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya ingin menanyakan satu hal yang sempat menjadi viral dan saya tidak menyebutkan brandnya. Saya nggak sebut brandnya apa ya, pinjaman online-nya ya Pak Teguh ya. Tetapi cukup Ya silakan. membuat kita bergidik bahwa ada korban di balik pinjaman online tersebut. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana sebetulnya kehadiran pinjaman online di Indonesia, baik yang legal ataupun juga ilegal? Apakah ini cukup memberikan kontribusi positif atau tidak? Kok kalau memberikan kontribusi positif ada juga tuh yang korban padahal dia legal. Silakan Pak Teguh. Ya, memang beberapa waktu yang lalu yang ada sempat viral itu memang disinyalir itu yang legal ya. Itu yang Ya, legal lah, bukan sinyalir lagi. Itu yang ya. legal. Jadi memang ada sebutannya biasanya kalau pinjol di framing itu untuk yang ilegal, yang pinjol tuh. Tapi Mm-mm. kalau yang legal sebutannya peer to peer lending gitu ya Oke. istilahnya dalam ininya. Tetapi eh, singkat kata ya peer to peer itu atau pinjaman apa istilahnya ya satu kepada pihak yang lain dari satu penyelenggara pinjaman online itu ada yang legal juga. Ini ya Mhm. memang ada peraturan yang mengatur tentang izin pinjaman ini, Yes. pinjaman peer to peer ini ada. Sehingga orang atau perusahaan pinjaman peer to peer atau pinjaman online ini juga ada izinnya dari OJK. Ya, Mm-mm. ada izinnya. Jadi OJK mengatur izin operasionalnya, izin prinsipnya untuk sebuah perusahaan yang melakukan pinjaman online dan izinnya Mhm. melalui otoritas jasa Keuangan. keuangan. Jadi Mhm. saya sebutnya tadi kan ada yang pinjol legal dan pinjol Ya, yang ilegal. ilegal. Iya. Nah, artinya apa? Pinjol yang legal aja, pinjaman online yang legal aja itu berakibat adanya korban. Betul. Ya, ibarat pinjaman online atau produk-produk keuangan itu ibarat alat, Mas Darit. Kalau Mhm. kita gunakan alat itu dengan benar, maka bisa bermanfaat. Tapi dengan benar ya. Nah, tapi kalau Mhm. alat itu digunakan dengan tidak benar, alat itu bisa membunuhmu. Misalkan kita beli gunting, kita beli pisau, kita beli apa? Kampak dan sebagainya, kita beli cangkul. Kalau dipakai untuk yang benar kan bermanfaat sekali buat Betul. kehidupan kita. Ya, ya. Tapi once itu digunakan secara tidak baik, dengan tidak benar, Ah. maka itu bisa membuat dampak-dampak yang negatif. Nah, untuk pinjaman online yang legal, itu ada aturan maksimum pinjaman, bagaimana cara penagihan, apa yang dilarang. Maka kemarin kan sempat ditegur tuh sama OJK. Mhm. Bagaimana cara-cara dalam eh, penagihan. Yang mengakunya mereka ya mereka penagihan seperti biasa gitu kan. Cuman Mhm. yang bersangkutan emang stres karena Ya. pinjamannya cukup banyak yang dia nggak punya ini sehingga terjadilah kasus apa bunuh diri lah, lompat dari Mhm. segala macam gitu kan. Itu Ya, ya. yang diaturnya. Itu Mas Daril. Sehingga Oke. boleh nggak sih pinjam secara online semaksimal mungkin kalau pinjaman adalah untuk yang produktif. Produktif. Kalau produktif, banyak lembaga keuangan yang bisa cover itu. Jangan Mhm. sampai kita pinjamannya pinjaman yang konsumtif. Itu. Yang kedua, pinjaman itu harus yang eh, kita mampu bayarnya. Aha. Artinya jangan sampai Anda meminjam sesuatu hal yang nggak mampu bayarnya. Biasanya ini related juga dengan suku bunganya Yes. atau biaya biaya atas pinjaman tersebut. Jadi bukan hanya suku bunganya aja, tapi biaya-biaya yang tercover dan sehingga ketahui betul sebelum Anda melakukan pinjaman, Anda mampu bayar, termasuk mampu bayar untuk biaya-biayanya, baik biaya bunga maupun biaya-biaya aplikasinya, biaya-biaya dan lain sebagainya. Mhm. Nah, Mhm. yang ketiga,
cocok antara jangka waktu pinjamannya dengan penggunaan dananya. Kalau penggunaan dananya itu short term ya jangan lama-lama harus dibayar gitu. Artinya Anda punya dana dalam waktu cepat apa enggak setelah Anda melakukan pinjaman itu gitu. Tapi kalau Anda nggak punya waktu dengan cepat sebaiknya Anda nggak pinjam. Mendingan cari alternatif lain yang tahan deh kalau memang itu sifatnya konsumtif. Tahan deh kalau itu memang sifatnya apa ya? Untuk jalan-jalan, untuk rekreasi, untuk ini gitu ya. Atau untuk beli barang-barang konsumtif tadi motor lah, mobil sport lah atau apalah gitu kan. Itu hindarin deh. Gitu Mas. Baik, baik. Oh, ini satu pertanyaan tambahan lagi dari Ibu Abi. Kalau memang cukup membahayakan terlibat pinjaman online baik yang legal ataupun juga ilegal, apa solusi yang bisa Pak Teguh sampaikan? Kita harus pinjam kemana agar sifatnya lebih produktif dan juga menjaminkan? Nah, ini case by case. Saya banyak kali menanganin orang-orang yang terlibat pinjaman yang eh, waktu yang saya sering handle adalah memang pinjaman yang legal Mas Daril ya. Oke. Kartu kredit lah, KTA lah, pinjaman online lah. Pertama, Anda harus mengaku dulu bahwa Anda melakukan kesalahan. Oke. Jangan denial, jangan merasa ini baik-baik aja kok, ini baik-baik aja kok. Itu Anda akan semakin terjerumus. Yakin saya. Jadi pertama akui bahwa ini suatu kesalahan. Sehingga Anda punya itikat baik, punya tekad yang kuat untuk keluar dari problem ini. Itu yang pertama. Yang kedua, cari solusi untuk supaya utang ini bisa lunas. Bikin target-targetnya, bikin planningnya, bikin rencananya. Sehingga Anda harus bisa lunasi ini. Itu yang kedua, punya target-targetnya. Yang ketiga, disiplin untuk memenuhi target-target itu. Nah, misalkan strateginya adalah saya akan cicil dari pendapatan saya setiap bulan 50% dari pendapatan saya untuk melunasin ini tanpa membuka pinjaman baru. Gitu kan. Nah, ini berarti kan harus ketat banget atau bahkan 60% atau 70% dari income Anda. Anda hidup dengan 30-40%. Cukup nggak cukup harus cukup. Itu yang. Wah, ini susah. Mungkin yang kedua, barang-barang yang Anda beli dari pinjaman online itu Anda jual. Atau Anda punya barang apa di rumah, bukan dari pinjaman, misalkan dari yang mana juga, Anda jual. Sehingga Anda bisa nutupin utangnya, paling nggak sebagian utangnya. Mungkin nggak bisa semuanya. Ini belakangan hari saya juga menghadapi ada 2 apa 3 ya, yang terjerat pinjaman online nih Mas Daril nih. Legal sih sepertinya ya, karena jumlahnya cukup besar sehingga ya harus ada solusi kan gitu. Nah, juallah barang-barang yang bisa Anda jual di rumahnya. Jual mobilnya kah, jual motornya kah, jual apa yang ada di rumah yang milik Anda yang Anda bisa lakukan itu. Sehingga Anda mengurangi itu. Yang ketiga yang jangan lupa adalah cari pendapatan tambahan jika memungkinkan. Sekarang dengan fasilitas yang sedemikian mudahnya kita melakukan transaksi ya, jualan secara online. Nah, ini etalase 1 Pak, etalase 2 Pak, kayak iklannya. Ini benar nggak? Ini kan pakai kayak gitu iklan-iklan pinjol. Artinya satu hal yang kita bisa lakukan mungkin di malam hari ketika kita pulang kerja. Sambil jualan apa? Jadi reseller lah, jadi dropshipper lah, jadi apalah. Sehingga Anda memang harus bekerja keras untuk dapat menutup hal itu. Dan yang paling utama, jangan nambah utang baru. Ada strategi yang lain yang banyak saya kasih rekomendasikan meskipun ini perlu proses yang panjang. Misalkan Anda top up KPR Anda kalau masih punya KPR. Atau Anda pakai ambil fasilitas pinjaman yang resmi, yang di perbankan gitu, misalkan berbasis jaminan atas rumah Anda atau jaminan atas aset Anda gitu kan. Nah, biasanya kalau ada jaminan atas aset kayak gitu, biasanya itu biayanya lebih rendah dibandingkan dengan yang tanpa jaminan. Nah, sehingga dengan demikian maka Anda bisa menutupnya dengan lebih ringan, cicilannya jauh lebih panjang jangka waktunya, sehingga ujung-ujungnya adalah pinjaman Anda bisa lunas dan tidak terjebak lagi dalam hutang. Oke, baik. Ini satu permasalahan aja penjabarannya cukup detail ya Pak Teguh ya. Tapi terima kasih loh Pak Teguh memberikan solusi dan juga alternatif pilihan lainnya agar ya mampu berpikir cerdas secara finansial dan keuangan agar tidak terjerat pinjaman online atau memilih dan dengan cerdas mana yang perlu kita lakukan. Baik Pak Teguh, kita break sebentar Pak Teguh. Kita akan balik lagi ke tema kita pada pagi hari ini. Bagaimana sih sebetulnya korelasi antara pinjol dan judi online? Sambil kita perlu tahu juga nih, judi online itu apa sih sebetulnya? Tapi nanti di sesi ketiga kita akan bahas lebih detail. Tetap bersama kami. Tetaplah dalam Smart Financial Wisdom bersama Eko Pratomo, penulis buku Financial Wisdom Series, serta Muhammad Teguh, Financial Expert. Halo Vina. Smart FM,
The Spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak Smart Financial Wisdom bersama Eko Pratomo, penulis buku Financial Wisdom Series, serta Muhammad Teguh, Financial Expert. Halo Vina. Baik, terima kasih Anda masih terus bersama kami dalam program Smart Financial Wisdom bersama dengan Bapak Muhammad Teguh, dan hari ini kita masih bicara tentang korelasi pinjol dan juga judi online. Ini kita masuk ke bahasan utama kita, Pak Teguh. Selain mungkin tadi kan sempat dikasih edukasi tentang apa sih sebenarnya pinjol, bagaimana bisa menghindari hal tersebut, ada alternatif lagi apa yang bisa dilakukan untuk bisa menghindarinya. Tapi kalau boleh Pak Teguh, kita mulai masuk ke bahasan utama tentang korelasi pinjol dan juga judi online. Ini kan tadi pinjol sudah dijabarkan Pak Teguh. Kalau judi online itu bagaimana sih Pak Teguh? Karena pemberitaannya juga cukup kenceng kan. Bahkan sekarang katanya ada yang dimulai bisa dari angka Rp100.000 untuk menjangkau masyarakat menengah ke bawah. Berarti kan janji-janji mereka itu sangat luar biasa gitu ya. Apakah sistematikanya sama dengan mafia narkoba? Sorry saya harus bilang ini ya. Dikasih gratis dulu, cobain, begitu dia nyaman, baru dipaksa untuk beli, untuk menghilangkan ketergantungan. Konsepnya tuh sama nggak kira-kira Pak Teguh? Ya, prinsipnya manusia itu kalau udah terbiasa menjadi sesuatu itu hal yang common, hal yang ya wajar-wajar aja. Kalau udah melakukan biasa, gitu kan. Artinya apa? Eh, dengan ilmu psikologis kayak begitu, habit itu menentukan sesuatu. Saya itu malah korelasi yang ketiganya sebetulnya saya ingin menyampaikan. Tahu Oke. nggak Mas Daril? Eh, Oke, kita bahas judi online dulu ya. Yang Ya, korelasi kedua sama korelasi ketiga nanti kita bahas setelah kita pahami judi online. baik, Judi baik. online adalah perjudian. Ini kan benar nggak? Perjudian Ya. yang dilakukan secara online. Nah, Mhm. Mas Daril menyatakan tadi bahwa dengan uang 100.000 aja sekarang udah bisa. Bahkan Mhm. sekarang yang viral apa coba? Pinjam dulu 1.000, pinjam dulu 100, bener 100. nggak? Ya, ya. Itu kan di mana-mana jadi online tuh. Pinjam dulu 100, pinjam dulu 100, pinjam dulu 100. Kata-kata pinjem itu dibikin habit. Ini yang kita harus hati-hati. Kadang-kadang kita memviralkan sesuatu atau membiasakan bercanda, bergurau. Itu secara tidak sadar masuk ke dalam otak kecil kita. Dan itu misalnya, oh pinjaman itu biasa. Pinjam dulu dong 100 dong. Minta dulu 100. Misalkan minta-minta, pinjem-pinjem. Itu juga bisa membuat habit yang seolah pinjaman itu ya biasa-biasa aja. Tapi jangan lupa ketika mulai dari 100.000 itu kita bisa bisa membuat kita bisa terjerat utang untuk kalau sifatnya pinjaman, bermain judi menjadi yang lebih besar lagi, kerugian yang lebih besar lagi. Sehingga apa sih yang dimaksud dengan judi online? Suatu praktik perjudian bisa bentuknya taruhan atau perjudian yang lainnya yang dilakukan melalui perangkat internet. Bisa lewat handphone, lewat komputer, lewat smartphone gitu kan, dengan berbagai medianya. Termasuk mulai dari judi olahraga ya. Yang Ah, marak-maraknya olahraga ada judinya di sana, ada kasino, ada poker,
Ada beberapa waktu lalu kita dengar istilah slot ya nggak Mas Daryl? Ya, Eh, ya, betul. Nah ini nih yang akhirnya itulah yang dimaksud dengan judi online gitu. Online. Nah eh, yang sering ditanyakan ke saya nih Mas Daryl, Mhm, Mas Pak Teguh, apakah kalau kita main judi online mhm, mhm. ada peluang untung dong, meskipun ada peluang rugi juga, gitu. Ya, ya, ya. Ya nggak, ya nggak. Eh, Jawabannya apa? Betul, ada peluang untung, ada peluang rugi. Tapi kita juga harus teruskan bagaimana statistiknya, Hmm. berapa besar yang untung dan berapa besar yang rugi. Maka dibikin dulu untung biasanya gitu. Yang bikin siapa? Ya bandarnya, supaya orang Polanya seperti terbiasa. itu ya. Oke. Jadi kalau dalam proses perjudian, siapa yang paling untung? Ya bandar. Dalam Mhm. hal ini siapa? Ya penyelenggara online-nya itu, penyelenggara aplikasinya itu yang ngatur. Apakah manual ngaturnya? Udah enggak, ngaturnya udah secara sistem. Jadi pakai parameter-parameter di sistem, sehingga orang yang, oh ini kayaknya orang baru main nih. Kalau dari perilakunya semacam, dibikin menang. Menangnya nggak banyak-banyak. Sehingga dia top Mhm. up lagi, menang top up lagi, udah gitu banyak dihajar, habis uangnya gitu. Mhm. Nah, Mhm. yang hal ini yang membuat orang jadi nggak sadar bahwa ternyata memang ada peluang untung, ada peluang rugi, tapi hampir pasti Anda akan rugi dan sebagian besar ada rugi. Yang untung adalah itunya, bandarnya aja. Gitu Mas. Oke, ini sama dengan lagunya Bang Haji Roma yang lama dong ya berarti ya, Pak Teguh ya? Ya, judi gitu ya. Ya, Masih ada. nyanyi dia. Menjanjikan kemenangan ya, dan menjanjikan kekayaan. Nah, sebetulnya kalau kita lihat dari penjabaran antara pinjol dan judi online, ini bagaimana bentuk korelasinya, Pak Teguh, kalau dilihat dari perspektif finansial Oh, wisdom? nah, korelasi yang pertama itu berarti itu Hmm, hubungan antara pinjol dengan judi judi online. online. Ini kan judi online berangkat dari si pertama pakai uang sendiri. Oke. Ya, oke, karena cuma 100.000 masih bisa dong. Hmm, 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 Habis itu untung, wah gimana kalau 1 juta nih? Tapi hmm, aku hmm, nggak punya uang 1 juta. Pas lagi itu ada iklan hmm, hmm. pinjaman online dengan mudah, cuman pakai nomor handphone kamu. Kamu udah pakai handphone kamu udah berapa lama? Kalau kamu pakai handphone kamu sekian lama, maka kamu bisa dapat pinjaman 8 juta. Bener nggak? Hmm, 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 Wah, 100.000, 200.000 sampai 100 juta aja, aku 1 juta aja aku untung nih. hmm, Kalau hmm. 8 juta seru nih. Tapi nggak punya duit, pinjem dulu lewat pinjaman online. Dalam jangka Oh, waktu pendek, saya akan keluar menang, saya akan bayar tuh pinjaman online. Logika dong, gitu. ya, 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 Tapi ya. yang terjadi, judinya kalah. Uang 8 juta. Raib, pinjaman ditagih-tagih. Oke. Untuk nutupin pinjaman ini, dia pinjam yang lain. Pinjam pakai pinjaman online lainnya. Hmm, Karena lagi-lagi mudah, cepat, gitu kan. hmm, hmm, hmm. Hanya pakai KTP, hanya pakai nomor Betul, handphone. betul. Masuk lagi lah dia pinjaman. Tanggung nih kalau cuma pinjaman nih. Supaya saya bisa untung, bukan hanya sekedar balikin yang 8 juta, Hmm, minjemennya menjadi 20 juta. Yang 8 juta lebih, katakan dengan bunga-bunga biaya-biayanya 10 juta atau bahkan eh, berapa 13 juta bayarin, ah, lebihnya untuk main lagi. hmm, Nah, kalah lagi. Wah, penasaran lagi. Ada iklan lagi. Ada wah, cari lagi ah. Tadinya pinjaman online-nya gara-gara iklan, dia malah sekarang mulai searching, browsing untuk cari ah, pinjaman online yang mudah, yang cepat, yang apa, cari lagi, nutup lagi dan gitu seterusnya yang berujung pada dia terjebak hutang yang besar. Itu hmm. korelasi antara dua sisi. Ada sisi ketiga yang tadi saya janjiin. Oke. Kenapa orang kita suka tiba-tiba masuk ke dalam judi online? Hmm, hmm, hmm. Ternyata sebelum ini atau bahkan sampai sekarang sebelum-sebelumnya itu ada suatu game online yang marak di kita. Oke. Hmm, Bahkan 17-an kemarin atau bahkan tahun-tahun lalu ada hmm. kompetisi game Ah, online kan ya, 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 di ya. perumahan kita kan. Betul, betul. Game online. Awalnya ya gratisan aja, kompetisi dapatin poin, dapatin apa yang sifatnya tidak material. Lama-lama dapatin uang. Lama-lama ada iurannya, ada bayarannya yang dapetin uang. Itu kan judi. Anda membayar, Anda kalau menang main game, Anda dapat hadiah. Itu kan jadi kayak judi gitu kan. Terbiasa dengan game. Jadi berangkatnya itu dari game online,
kemudian masuk ke judi online, disupport oleh pinjol, pinjaman online. Ini Lengkap dah tiga kebahagiaan ya. korelasi yang saling menguatkan, yang Ya. ujung-ujungnya orang secara keuangan berantakan. Gitu, Mas Dadang. Tapi begini, Pak Teguh, kan taruhlah kita ambil perspektifnya semuanya sudah sadar gitu ya. Membalikannya itu semudah membalikan telapak tangan nggak kira-kira Pak Teguh? Ya kalau muda nggak akan edukasinya terus-menerus sebenarnya. Oke. Pertama kesadaran sih untuk membalikan itu. Sadar bahwa judi ini pasti Anda akan dirugikan, pasti akan merugikan Anda. Gitu. Itu pertama. Yang kedua, pinjaman online itu kalau terus-menerus Anda lakukan, Anda terjerat utang dan Anda sampai pada titik Anda nggak bisa bayar. Tapi Anda akan dikejar-kejar terus dengan berbagai cara. Meskipun yang legal pakai etika, tapi kan orang bisa stres juga, Mas Dara. Diteleponin terus, diiniin terus, bahkan didatengin, disamperin, ditongkrongin depan rumah. Orang-orang cuma depan rumah, orang-orang ngerokok di depan rumah Mas Daril, tapi ada 5 orang sterek gitu kan. Jadi tetangga-tetangga nanyain, Mas Daril ada apa ini? Oh, orang pada tahu minjem online. Meskipun dia nggak ngasih tahu nih, tapi sekarang udah pada berkesimpulan, bener nggak? Ya, ya. Meskipun pakai etika aja, cuma duduk-duduk doang gitu, nungguin Mas Daril pulang dari kantor. Mas Daril sampai takut pulang, ya kan? Ya, Dicari, oh pulangnya ke orang tuanya, buat orang tuanya juga ditungguin orang kayak gitu. Ibunya Mas Daril stres. Nah, bener nggak? ya. Nah, ini nih hal-hal yang padahal ya mungkin tetap masuk dalam kategori beretika nih, cara nagihnya cuma duduk-duduk doang teman rumah gitu kan. Gitu, itu Mas Daril. Jadi kesadaran itu yang harus men-trigger kita untuk oke, stop semua itu. Mulai berangkat dari anak-anak kita, coba hati-hati deh, jangan sering-sering main game online. Yes. Yang kedua, jangan sampai ada banget kita bermain judi online atau kita melakukan pinjaman secara online. Gitu. Oke, baik. Pak Teguh, kita coba bahas WhatsApp di sesi terakhir ya, biar lebih maksimal penjabaran yang sudah disampaikan tadi. Oke, Sobat Sus, terima kasih buat Anda sudah kirim pertanyaan. Nanti kita akan coba detailkan di sesi terakhir. Anda jangan kemana-mana. Smart Financial Wisdom segera kembali. Tetaplah dalam Smart Financial Wisdom bersama Eko Pratomo, penulis buku Financial Wisdom Series, serta Muhammad Teguh, Financial Expert. Halo Vina. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak Smart Financial Wisdom bersama Eko Pratomo, penulis buku Financial Wisdom Series, serta Muhammad Teguh, Financial Expert. Halo Vina. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dan sudah sampai di sesi yang terakhir dalam program Smart Financial Wisdom kali ini bersama dengan Pak Muhammad Teguh tentang korelasi pinjol dan juga judi online ya. Terima kasih buat Anda yang sudah bersabar menantikan WhatsApp-nya dibahas. Ini sesi khusus untuk pertanyaan yang masuk. Yang pertama, saya akan coba lihat pertanyaan yang masuk dari Bapak Suhaimi. Selamat pagi Mas Daril dan juga Pak Teguh.
Profesi saya adalah sekarang apa tuh? Oh, pengendara atau driver ojek online. Saya nggak sebut brandnya apa. Betul yang disampaikan oleh Pak Teguh tadi bahwa untuk mendapatkan kemudahan uang, mau nggak mau kita akan tergiur dengan pinjaman online. Alhamdulillahnya saya tidak tergiur dengan judi online karena memang buat saya tidak ada Mhm. untungnya dengan pola yang sama ketika kita ingin mendapatkan kekayaan tapi tidak mendapatkannya. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana memitigasi atau mencegah agar tidak ketergantungan dengan pinjaman online yang cukup mudah menjanjikan kemudahan, mengingat saya hanya seorang driver online, ojek online. Oke, silakan Pak Teguh. Profesi Pak Suhaimi ini sebetulnya profesi yang tetap berpendapatan tapi tidak berpendapatan tetap. Ya, betul. Oke ya. Tidak berpendapatan tetap tapi tetap berpendapatan sepanjang dia berangkat bekerja. Itu dia insya Allah pasti akan dapat pendapatan meskipun pendapatannya nggak tetap. Sehingga orang-orang yang berpendapatan tidak tetap, apapun profesinya, termasuk profesi konsultan kayak saya, itu ada pendapatan-pendapatan yang tidak tetap, benar nggak? Betul. Nah, yang harus kita juga antisipasi. Caranya adalah pertama kita harus punya catatan, punya tahulah kita tahu berapa pengeluaran minimum saya dalam sebulan. Mhm, mhm, Atau kemudian setelah tahu pendapatan minimum, pendapatan yang layak, yang wajar, yang proper buat saya itu berapa? mhm, Sebutlah, misalkan saya pengeluaran dalam sebulan, misalkan 10 juta, misalkan Mas Dari, ini sekedar mhm, contoh aja, 10 juta. mhm, Oke, ketika pendapatan saya lebih dari 10 juta, bahkan sampai 20, 30 juta, mhm, pengeluaran saya nggak boleh bergerak jauh-jauh dari 10 juta itu. mhm, Sehingga ada save banyak, ada saya bisa nyisihin banyak. Karena saya sadar suatu saat saya bisa juga pendapatan saya kurang dari 10 juta yang akan saya tutupin dari uang-uang yang saya terima pada saat saya kelebihan pendapatan pada bulan itu dibandingkan dengan pengeluaran saya. ya, Gitu. ya. Bahkan di suatu titik saya nggak dapat pendapatan sama sekali, misalkan lagi sakit atau apa ya Mhm, si orang ini. Sehingga ada spare uang yang harus dilakukan. Sehingga supaya tidak terjerat utang, kontrol pengeluaran kita. Itu mhm, yang pertama. Atur, kelola pengeluaran kita. Pengeluaran kita berapa sih? mhm. Ngaturnya dicatat. Ini berapa kali saya nyampein di Smart Financial Wisdom ini. Ya, ya. Catat. Karena dengan catat kita otak kita jadi logis. Kalau ngawang-ngawang, otak kita main perasaan. Mhm, Gitu. Jadi kita catat tuh. Pengeluaran saya dalam sebulan untuk bayar kontrakan rumah, misalkan ya. mhm, Untuk bayar listrik, bayar telepon, bayar sekolah anak, bayar apa. Makan sehari-hari, transportasi, uang bensin, segala macam. Tulis semua tuh. Totalnya berapa, maka jadiin patokan itu. Nggak boleh terlalu jauh lari dari situ. Gitu ya, apa ya. namanya? Si pinjaman, apa namanya kok pinjaman? Pengeluaran kita itu. Pengeluaran. Ha. Dengan pengeluaran yang sudah teratur, gaya hidupnya kita bikin teratur. Nah, Mhm, mhm, kontrol antara, setelah kontrol pengeluaran, kontrol antara keinginan dan kebutuhan. mhm. Prioritaskan untuk kebutuhan dulu, keinginan benar-benar ngambil dari tabungan yang ditujukan untuk itu. Saya nggak ngomong dari tabungan aja, tapi Ya, dari tabungan yang ditujukan untuk itu. Karena pasti kita harus punya tabungan untuk pendidikan anak nanti waktu dia kuliah. Pendidikan anak makin lama makin mahal. Itu betul. kerasa banget lah. Anak saya udah kuliah sekarang. Mhm, Ada tabungan untuk pensiun. Mas, saya pengen tabungan, pengen ganti motor yang keren itu. Ah, boleh. Catat tabungannya. Tiap hari mau, tiap bulan mau nyisihin berapa? Atau kalau dari profesi Pak Suemin, setiap bulan saya mau nyisihin berapa? 100.000 lah atau berapa? Sisihin dari sisi itu. 100.000-nya buat beli motor baru lagi, misalkan gitu. Ya ya. boleh. Gitu. Nah, dengan demikian maka kita bisa kontrol pengeluaran kita, kontrol keinginan sama kebutuhan, baru kita ini. Lalu yang terakhir, hindari semaksimal mungkin untuk melakukan pinjaman. Kalau ataupun harus pinjam, ada 3 syarat tadi ya. Ya. Produktif, mampu bayar, dan jangka waktunya cocok. Oke, baik. Pak Suemi, terima kasih. Semoga terjawab ya. Ini satu lagi, tapi waktu kita terbatas, Pak Teguh. Singkat saja mungkin, Pak Teguh. Oke, Yang pertama siap. dari Ibu Lani. Pak Teguh, bagaimana caranya mengajarkan anak untuk tidak kecanduan game online? Khawatir akan terjerumus kepada judi online. Bikin aktivitas yang eh, menghabiskan waktu dia, tapi bermanfaat. Mhm, Ajak mhm. dia jalan-jalan ke tempat-tempat yang tergantung usia anak ya tentunya ya. Ya, Ke ya. tempat-tempat yang dia senang. Gitu. Misalkan main di taman, main di apa gitu ya.
di permainan-permainan yang positif, yang motoriknya untuk anak-anak yang usia-usia tertentu kan perlu motorik yang tinggi gitu kan. Hmm. Jangan biasakan anak nangis kasih gadget Anda. Ah, Apalagi gadget itu ada gamenya atau gamenya online gitu ya. Karena ah, emang kompetisi itu menarik untuk anak-anak itu ya, kan. ya. Adrenalinnya tuh Terpacu teruji ya. gitu. Mhm. Ada tantangan di situ. Adrenalin itu kan suatu kenikmatan buat anak-anak itu. Setuju. Nah, sehingga alihkan itu ke permainan-permainan yang lain. Ya, sehingga bikin aktivitas yang lain sehingga nggak gampang jadi online. Yang kedua, batasi juga jam waktu dia menggunakan gadget. Mhm. Kalau perlu batasi juga wifi-nya di rumah, data di handphonenya dia. Kita nggak kasih kecuali dia, sehingga dia akan akan cari di aktivitas-aktivitas yang sesuai dengan kebutuhan dia. Tapi juga ingat, nggak dikasih di rumah, dia jangan-jangan tempat yang lain. Nah, juga kontrol juga dengan siapa dia berteman. Nah, ini Oke, juga harus kita, emang jadi orang tua sekarang nggak mudah. betul. Dan nggak ada sekolahnya, bener nggak? Tapi ya banyak edukasinya, banyak literasinya, sehingga kita bisa ini. Sehingga memang perlu perjuangan lah untuk didik anak-anak untuk zaman now ini, Mas Daryl. Oke, baik. Bu Lani, terima kasih. Semoga terjawab ya. Pak Teguh, kita sudah sampai di 3 menit terakhir. Boleh di-review sedikit sekalian konklusinya untuk mengakhiri perbincangan kita pagi hari ini. Silakan, Pak Teguh. Ya, jadi kita semua yakin punya kesadaran yang sama bahwa judi itu adalah suatu hal yang buruk, suatu Ya. hal yang harus kita hindarin. Itu saya yakin semua logika smart listener itu tahu bahwa itu suatu hal yang buruk. Tapi kita juga harus sadari bahwa apa sih trigger-triggernya supaya kita, keluarga kita, orang-orang yang kita kenal tidak terjebak dalam judi online. Berangkatnya dari pinjaman online atau disupport dengan pinjaman online. Yang pinjaman online dan judi online itu nggak bisa kita lepaskan juga dari game online gitu. Mhm. Nah, dan sehingga jangan membiasakan yang kebiasaan-kebiasaan meskipun itu nikmat gitu ya, bermain Mhm. judi secara online gitu kan, yang nanti ada hadiahnya, yang nanti Betul. awalnya mungkin hanya dapat poin, yang kedua kemudian ada berikutnya, ada mulai ada membership, ada bayar, dengan bayar itu nanti kemudian ada hadiahnya, itu udah Mhm. bentuk-bentuk judi kecil yang akhirnya kita kemudian merasa biasa aja, dan pada level berikutnya kita bisa bermain judi online. Ketika nggak ada uang disupport dengan pinjaman online. Jangan Udah online. bikin berantakan kehidupan kita, berangkat dari berantakannya keuangan kita. Saya kira smart listener adalah pendengar-pendengar yang smart sehingga bisa tidak terjebak dari sisi itu, tapi juga bisa berpengaruh ke orang-orang di bawahnya misalkan atau yang dalam keluarganya. Mhm. Karena saya sedih seperti tadi di awal saya sampaikan bahwa saya tuh nggak percaya kalau judi online di Indonesia sebegitu besarnya, bahkan terbesar di dunia katanya gitu kan, entah data itu benar atau enggak. Tapi suatu titik saya mengajar di sebuah perusahaan pabrik gitu kan, yang pendapatannya cuma UMR, tapi banyak di antara mereka yang bermain judi online, dan saya tanya untung apa enggak, udah pasti nggak untung, udah pasti nggak untung, udah. Dan itu mengganggu keuangan mereka sehingga rata-rata mereka menjadi punya pinjaman yang cukup besar, pinjaman di koperasi lah, pinjaman online lah dan sebagainya. Maka itu saya kira jadi lingkaran setan tuh, tiga itu. Judi online, pinjaman online, dan game online. Mas Daril, Oke, silahkan. baiklah. Mungkin jadi pertimbangan juga bahwa sebelum kita memutuskan untuk terlibat atau terlilit dengan pinjaman online itu pertimbangkan suku bunganya, kemudian juga pasti ada jebakan hutang, belum data pribadi kita yang dijaminkan untuk bisa kemana-mana, praktek penagihan yang sangat tidak penuh etika, dan potensi keuangan yang tidak sehat pastinya. Nah, semoga perbincangan ini mengedukasi kita semuanya. Bagi Anda smart listeners yang ingin tahu lebih jauh tentang apa saja insight-insight yang disampaikan oleh Pak Teguh, Anda bisa putar ulang tayangan ini hanya di kanal YouTube Smart FM. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Pak Teguh, terima kasih banyak kesediaan waktunya pagi hari ini. Kita ketemu lagi pekan depan dengan Sama-sama. tema dan bahasa yang berbeda. Saya Darul Adam, Saya Muhammad Teguh, Smart Financial Wisdom, Smart Smart Way Way to to Happiness. Happiness. Anda baru saja menyimak Smart Financial Wisdom untuk membangun literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia bersama Eko Pratomo, penulis buku Financial Wisdom Series, serta Muhammad Teguh, Financial Expert Halo Vina. Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness. Terima kasih dan sampai jumpa.